وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang merupakan bentuk sayangnya Allah kepada kita. Allah sangat menyayangi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi kita daripada diri kita menyayangi diri kita sendiri. Oleh karenanya mari kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala pemberian yang telah diberi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang namanya bersyukur ini sangat berat, makanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur saking beratnya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena syukur ini bukan hanya dengan lisan. Syukur bukan hanya dengan lisan, tapi selain dengan lisan, syukur juga harus dengan hati. Syukur juga harus dengan anggota badan. Syukur dengan lisan yaitu kita memuji Allah, ya, berterima kasih kepada Allah, kita mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian syukur dengan hati yaitu kita mengakui bahwasanya semua yang kita miliki ini, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada pada diri kita ini murni dari Allah. Ya, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, bukan karena keluarga kita, lingkungan, bukan. Tapi semuanya ini murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa kita lihat berapa banyak orang yang di sana yang lebih cerdas dari kita, tapi dia tidak mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan. Banyak orang di sana jauh lebih berilmu daripada kita, tapi dia tidak mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan, dan seterusnya. Banyak orang di sana keluarganya lebih mulia, tapi tidak mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan. Menunjukkan ini murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, murni dari Allah. Oleh karenanya hati yang bersyukur, hati yang mengakui bahwasanya nikmat ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat ini. Karena selalu syaitan membisiki kita, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau, sehingga muncul rasa ujub dan lain sebagainya. Ya, gagallah syukur kita dengan hati tersebut. Kemudian juga syukur dengan anggota badan. Ya, syukur dengan anggota badan yaitu menggunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru untuk menggunakannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya syukur ini
Mari kita minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk bersyukur. Minta dengan tulus, minta dengan hati yang fokus, khusyuk. Setiap akan selesai sholat, kita minta kepada Allah. Kita mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu ya Allah. Bantulah aku untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Dan bantulah aku untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Karena kita tidak akan bisa bersyukur melainkan dengan bantuan dari Allah. Begitu kita bisa bersyukur, maka itu juga pemberian dari Allah. Ya, begitu kita bisa bersyukur, maka syukur ini juga nikmat dari Allah, sehingga orang yang bersyukur kepada Allah harusnya dia bersyukur lagi karena dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukurnya tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Allah. Dalam mendapatkan kebaikan dia mengatakan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Begitu dia mendapatkan hal negatif, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ini menunjukkan beliau terus memuji Allah, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu dia bersyukur, itu sudah nikmat yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi yang sedikit yang difirmankan oleh Allah, wa qalilun min ibadiya asy-syakur, dan sedikit hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi yang sedikit itu. Ya, dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah ya sudah lumayan lama ini kita tidak bersua namanya. Ya, alhamdulillah bisa kita berjumpa lagi, alhamdulillah ya, untuk melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada malam ini kita sudah sampai di bab yang ke-6. Ya, kita sudah baca bab tentang al-ikhlas. Kemudian bab tentang setelah ikhlas yaitu tentang taubah. Kemudian setelah itu kita baca bab tentang sabar. Ya, kemudian bab tentang muraqabah. Dan sekarang kita akan baca bab tentang takwa. Yang ke-6 adalah bab tentang takwa. Di sini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan babun fit taqwa. Bab dalam masalah takwa. Nabi nama takwa, sering kita dengar takwa. Masjid kita namanya Masjid At-Taqwa. Ya, baju kita namanya baju takwa. Apalagi sering kita dengar takwa ini. Imtak acara kita juga. Takwa kalau dari segi bahasa ya artinya takut. Mungkin kita baca beberapa ucapan salaf tentang takwa. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu pertama al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada al-jalil yang maha agung. Siapa itu al-jalil? Allah. Takwa adalah takut kepada Allah. Dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Yang kedua, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah.
apa yang diturunkan. Nah, apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu wahyu, hadis juga wahyu. Nah, ini takwa. Setelah ada rasa takut di hati, yang kedua, badan ini mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Badan ini mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan isi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan yang diturunkan. Nabi yang diturunkan Al-Quran dan hadis. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di mana dia yang menurunkan itu? Di mana dia? Di atas. Ya, berarti ini Ali bin Abi Thalib meyakini Allah di mana? Di atas. Alhamdulillah. Kemudian wal qana'atu bil qalil. Yang ketiga, dia merasa cukup dengan yang sedikit. Pertama tadi rasa takut di dalam hatinya, yang kedua anggota badan yang mengamalkan wahyu, yang ketiga merasa cukup dengan sedikit. Kenapa sedikit? Karena kalau banyak khawatir nanti yang tidak benar ikut dia makan, yang tidak benar ikut dia pakai. Makanya sedikit sudahkah? Saking hati-hatinya sehingga sedikit dia terima dari nikmat dunia. Karena kan mau neluwi lalu teragam milu kadang-kadang rungguno kena ragam. Dia nangan oke. Sehingga sedikit diambil yang benar-benar bersih. Itulah dia takwa. Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, kata beliau. Dan mempersiapkan diri untuk rihlah. Rihlah kemana ini? Ke Pulau Lampu? Rihlah kemana? Rihlah ke hari akhirat. Rihlah ke akhirat. Dan akhirat itu dimulai sejak seseorang masuk ke dalam kuburnya. Itu awal rihlahnya sudah itu. Nah, persiapkan untuk itu. Berarti takwa 4 kriteria menurut Ali bin Abi Thalib. Pertama, rasa takut. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, cukupkan diri dengan yang sedikit. Yang keempat, bersiap-siap untuk rihlah, yaitu rihlah hari akhirat. Berarti di sini dari ucapan Ali bin Abi Thalib, ya, takwa adalah 4 hal tadi. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau di saat menafsirkan firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna. Firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan an yuta'a fala yu'sa. Takwa kepada Allah itu maknanya adalah agar engkau mentaati Allah dan tidak maksiat kepada Allah. Wa yudhkara fala yunsa. Dan agar Allah selalu diingat sehingga dia tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar. Dan hendaklah Allah Subhanahu wa taala disyukuri dan bukan dikufuri. Berapa kriteria kalau di Abdullah bin Mas'ud? 3 kriteria. Pertama, Nabi agar ditaati dan tidak dimaksiati. Siapa ditaati tadi? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yuzkar, hendaklah Allah selalu diingat dan jangan dilupakan. Wa an yushkar, dan hendaklah Allah disyukuri dan jangan dikufuri. Yuzkar, selalu diingat. Kita ngombe yang kuna niki selalu ingat atau ngombe niki bersila masing-masing bercermin sudah. Ya, takwa itu selalu ingat dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, Umar bertanya, "Mat taqwa?" Wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Maka Ubay mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan fihi syaukun?" Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab,
Apa itu takwa wahai Ubay? Maka Ubay menjawab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau jalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Qala na'am. Umar mengatakan, iya, saya pernah jalan di jalan yang penuh dengan duri. Qal ma fa'alta. Ubay mengatakan, di saat engkau berjalan di jalan yang penuh duri itu, apa yang kau lakukan? Bagaimana cara engkau berjalan saat itu? Qala Umar mengatakan, ushammiru an saqi wa anzuru ila mawadhi'i qadamayya. Beliau mengatakan, saya menyingsing atau menyingsing? Menyingkap. Nah, saya menyingkap betis saya. Ya, kemudian saya melihat, memperhatikan dengan cermat letak kedua kaki saya. Kemana saya akan taruh kedua kaki saya? Wa uqaddimu qadaman wa uakhiru ukhra. Saya majukan sedikit kaki saya atau saya mundurkan sedikit. Hati-hati sekali saya di saat ingin meletakkan kaki saya. Jadi dia berjalan di sebuah jalan yang penuh duri, pasti hati-hati meletakkan kakinya. Terkadang kalau ada duri di sini, diletakkan kakinya jauh sekitar 1 kaki. Tempatnya kakinya dari duri itu. Duri di sini sekitar 5 cm sehingga jauh dari duri. Terkadang duri itu di belakang kaki saya 1 kaki, terkadang duri itu di depan saya 1 kaki. Dek nerani nempel nenek kan duri no. Dek nerani rapat-rapat ngono, bega renggang. Ya. Jadi saya letakkan kaki saya agak jauh dari duri tersebut. Kenapa? Karena takut makhafata antusibani syaukatun. Karena saya takut nanti jangan-jangan kalau terlalu dekat tanpa terasa sulun-sulun kena kaki saya dengan duri. Faqala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Selalu meletakkan kaki jauh dari duri. Apa maksudnya takwa? Yaitu itulah takwa. Selalu meletakkan diri jauh dari maksiat, jauh. Dia darani rapat-rapat dengan maksiat. Arune ya batasnya maksiat meh tene bengkah teh ngenteng. Kalau dia tahu ini hal yang mengkhawatirkan, jangan-jangan ini regu itu ini sang halal atau haram ini regu itu. Maka kalau begini kondisi jauh dia, menjauh dia. Inilah takwa. Lagu mendarani rapat-rapat bendinya takwa. Yang takwa itu dia berusaha jauh, sejauh-jauhnya dari yang namanya maksiat. Makanya tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Wal qana'atu bil qalil. Dia merasa cukup dengan yang sedikit. Karena saking kehati-hatiannya sekedi mana dunia no. Saking hati-hatinya sedikit dapatnya. Mundet hati-hati kan lah nyalaga sorok tengah no. Lagu selabu bapa tayak. Saring na jama misal kuku no saring na jama kan no. Luwe mahuna lagu. Luwe bapa kotoran milu tayak kan ah. Tapi kalau dia hati-hati sedikit dapatnya. Tapi bersih darak kotoran no milu. Belohean mau tu nyorok atau mancing. Belohean mau tu nyorok, sorok langsung pasang sorok le erat no. Luwe mahuta. Lagu pe kotoran milu ta matono. Kalau mancing sekedi paling arak seke tayak. Ngona 2 mangan pancing sang 2 tayak. Lagu di nara kotoran no milu tayak. Sedikit dapatnya tapi bersih. Itu maksudnya merasa cukup dengan sedikit tapi dia bersih. Daripada tabah untuk mendapatkan luwe lagu nabi dekil. Makanya dikatakan di sini itulah takwa. Jauh diletakkan kakinya dari duri itu. Begitu ada duri, jauh tentu nenek dengan duri no. Kenapa? Karena takut nanti kakinya mengenai duri itu. Demikian pula takwa, jauh tempatnya diletakkan dirinya dari maksiat. Kenapa? Karena takut jangan-jangan nanti terjerumus ke dalam maksiat. Besok tuah bece juluk kah? Berat memang mengamalkannya niki. Dia nangan oke.
Apalagi dia lek kota niki masya-Allah. Luwe empak nu teh ni. Ya, lagu luwe dah kotoran nu kah? Dia lek kota ini masya-Allah. Bekas waktu baca juluk kah? Ya, yang penting kita tahu nama takwa menurut as-salaf as-salih. Mudah-mudahan ya diberi kita taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Berikutnya yaitu kita berusaha berdoa dengan yang tipe Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik untuk mengamalkannya. Kemudian qila li Talqin bin Habib sif lana at-taqwa. Dikatakan kepada Talq bin Habib, kabarkan kepada kami tentang takwa. Maka dia mengatakan takwa itu i'mal ala nurin minallah. Amalkanlah ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya dari Allah. Nabi maksudnya cahaya dari Allah wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yaitu amalkan ketaatan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan cahaya dari Allah. Tarju thawab Allah. Di saat mengamalkannya itu harapkan pula pahala dari Allah. Amalkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, harapkan pahala dari Allah. Kemudian watrukil ma'asi ala nurin minallah. Tinggalkan maksiat-maksiat sesuai dengan cahaya dari Allah. Nabi cahaya dari Allah tadi Al-Quran dan Sunnah hadis. Ini menunjukkan halal dan haramnya sesuatu itu keputusannya dari Allah. Kita nggak bisa menghalalkan sesuatu, nggak bisa mengharamkan sesuatu. Kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Nah, apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah itu sesuai dengan cahaya dari Allah, dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan cahaya dari Allah, makhafata iqabillah. Engkau meninggalkannya karena takut azab dari Allah. Jadi kita meninggalkan maksiat, Nabi motivasinya karena takut azab dari Allah. Nabi azab Allah neraka. Ya, mengharapkan pahala dari Allah, Nabi pahala dari Allah surga. Ini menunjukkan beribadah mengharapkan surga, takut neraka, bukan syirik, bukan. Justru itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita, Allah janji kita. Engkau mengamalkan ini, dijanji kita surga. Sehingga berbuat untuk dapat surga bukan syirik, tapi ini justru mengimani janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa, engkau tinggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan cahaya dari Allah karena takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua di sana, mengerjakan dan meninggalkan. Mengerjakan Nabi ketaatan, meninggalkan Nabi kemaksiatan. Ini dia takwa. Takwa yaitu mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan dua-duanya harus dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Niki ucapan Talq bin Hubaib atau bin Habib yang berkaitan dengan takwa. Wa qala Al-Hasan, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan at-taqwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul qawlu wal fi'lu. Ini lengkap lagi ini. Takwa itu adalah apa yang ada di dalam hati, kemudian dibenarkan dengan ucapan dan perbuatan. Yang namanya takwa, apa yang ada di dalam hati itu takwa. Dan dia dibenarkan dengan ucapan, dibenarkan dengan anggota badan. Sehingga nggak bisa orang itu mengatakan yang penting hati, nggak bisa. Apa yang ada dalam hatinya perlu dibenarkan dengan perbuatannya, perlu dibenarkan dengan ucapannya. Seseorang tidak akan cukup hatinya meyakini kebenaran Allah
sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Hati nggak cukup, harus dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian badannya ini bertauhid, baru dikatakan dia Islam. Makanya dikatakan takwa di sini apa yang ada dalam hati dibenarkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Fir'aun contohnya, makin Fir'aun hatinya meyakini kebenaran Nabi Musa. Ya, Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun menolak Nabi Musa padahal hatinya telah yakin. Hatinya yakin Fir'aun kebenaran Nabi Musa. Tapi kenapa Fir'aun ini menjadi orang kafir? Kenapa? Padahal hatinya sudah yakin. Apa sebabnya? Karena belum mengatakan la ilaha illallah. Maka orang harus bukan hanya hati, harus juga lisan. Sebaliknya orang yang hanya di lisan mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak ada la ilaha illallah, orang nabi namanya niki? Orang munafik. Orang yang muslim itu harus lengkap, hatinya meyakini, disertai juga dengan lisan dan anggota badan. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan takwa itu apa yang ada di dalam hati, kemudian dibenarkan oleh lisan dan anggota badan. Terakhir mungkin kita ambil ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, niki banyak ucapan-ucapan, tapi kita langsung ke yang bawah. Isa ini? La ilaha illallah, nagih-nagih tindang abu ini? Belum, alhamdulillah. Baik, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan di sini, at-taqwa ismun ma'khudun minal wiqayah. Takwa itu adalah sebuah kata yang diambil dari kalimat al-wiqayah. Al-wiqayah kalau bahasa kita adalah pencegahan. Takwa diambil dari kata wiqayah. Sama dia, komposisi hurufnya sama. Ya, sehingga takwa ini komposisi hurufnya dengan wiqayah itu sama. Makanya beliau mengatakan takwa asal katanya dari al-wiqayah, yaitu yang maknanya kalau bahasa Indonesia pencegahan. Pencegahan dari apa? Wa huwa an yattakhidhal insanu ma yaqihi min adzabillah. Yaitu seseorang mencegah dirinya dari azab Allah. Takwa adalah seseorang mencegah dirinya dari azab Allah. Walladzi yaqihi min adzabillah huwa fi'lu awamirillah wa ijtinabu nawahih. Dan yang bisa mencegah seseorang dari azab Allah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Beliau ini menyingkatkan kita, meringkaskan kita semua ucapan-ucapan tadi. Ya, dengan singkat beliau mengatakan berarti yang namanya takwa adalah mengamalkan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Takwa secara singkat, ya, diringkaskan kita, disingkatkan kita oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berarti Nabi nama takwa, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Ya, niki takwa. Jelas niki insyaallah. Ummekuni iseno. Masih ya, Bu? Masih, alhamdulillah. Baik, makin kita baca dalil-dalil. Setelah kita tahu maksud atau makna dari bab kita tentang takwa, kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Apa itu takwa yang sebenarnya? Di bawahnya Al-Imam An-Nawawi kemudian mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum.
bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Beliau mengatakan hadhil ayah mubayyinatun lil murad minal ula. Beliau mengatakan ayat yang kedua ini menjelaskan maksud ayat yang pertama. Ayat pertama tadi Nabi dah bilang bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Nabi maksudnya takwa yang sebenarnya, yaitu maksudnya seperti ayat kedua. Apa kata ayat kedua? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu maksudnya bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, yaitu bertakwa semampu kita. Karena kemampuan kita kan berbeda-beda. Makanya dalam sholat misalkan, ya dalam sholat Nabi SAW merintahkan kita untuk sholat berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, gerakan isyarat-isyarat. Kalau tidak mampu isyarat, kubur kubur jarine. Ya. Nah, maksudnya yaitu sesuai dengan kemampuan. Demikian pula dengan puasa. Ya, puasa kalau tidak mampu di bulan Ramadan, maka bisa di luar bulan Ramadan. Ya, haji juga demikian, sesuai dengan kemampuan. Menikah juga demikian, Bu. Sesuai dengan kemampuan. Intinya fattaqullaha mastata'tum. Itulah arti daripada kata Al-Imam An-Nawawi, fattaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian ayat yang ketiga, wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Ucapkanlah ucapan yang sadid. Syekh Al-Utsaimin mengatakan as-sadid huwal qaulus shawab. Ucapan yang sadid adalah ucapan yang benar. Ucapkanlah ucapan yang benar. Dan ucapan yang benar itu ada dua kriteria. Pertama, benar kalimatnya. Yang kedua, benar posisinya. Benar kalimatnya dan benar posisinya. Benar kalimatnya, yakni kalimatnya ini tidak menghina orang. Kalimatnya itu tidak menyinggung perasaan orang. Kalimatnya harus benar, jangan sampai kalimatnya kalimat menghina, kalimat mengejek. Yang kedua adalah posisinya juga harus benar. Karena kata beliau likulli maqamin maqal. Karena setiap ucapan itu memiliki tempat. Tidak semua ucapan itu bisa diucapkan di semua tempat. Ya, semua ucapan itu ada tempatnya. Makanya juga di saat berdakwah demikian. Ada misalkan posisi di tempat kita berdakwah masih belum belum bisa dia dengar kalimat bid'ah misalkan. Ya, maka mari kita bilang ini bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal kini dulu, ya, karena misalkan kalau kalimat itu terlalu alergi begitu dengar wa kullu bid'atin dhalalah, wahabi wah ini langsung dia keluar. Begitu jangan pakai khutbatul hajah, ya, buka dengan yang umum begitu. Ya, kalau sah-sah pakai khutbatul hajah akan muncul itu gara-gara itu terus orang tutup telinga, berarti ini ucapannya tidak sadid. Jadi ucapan seseorang harus dia sadid. Apa sadid? Tadi itu isinya benar, kalimatnya benar. Yang kedua, posisinya juga harus benar. Ya, di saat seseorang masih belum bisa mendengar khutbatul hajah, ya silakan dibuka, bukan dengan khutbatul hajah dan seterusnya. Ya, di saat seseorang belum bisa dia ngelihat kitabut tauhid,
karya Muhammad bin Abdul Wahab, belum bisa dia lihat itu. Bekah ajar tauhid bukan dengan kitab tauhid, ajar dengan surah Al-Fatihah, ajar dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kan tauhid semua isinya itu. Ya, jadi qulu qaulan sadida, ucapkan ucapan yang sadid, yaitu ucapan yang shawab. Kata beliau di sini shawab harus dia benar kalimatnya, yang kedua benar juga posisinya. Nah, di ayat ini diperintahkan kita dua hal. Perintah pertama yaitu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua Nabi, ucapkanlah ucapan yang sadid, yang tepat, yang benar. Ya. Insyaallah contoh yang tadi cukup kah? Enggak naluhi lalu bareh, ini tepat bareh repot itu. Ya, insyaallah contoh yang tadi sudah cukup insyaallah. Berarti ini 3 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ini ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa. Kemudian beliau mengatakan wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa ma'lumah, dan semua tahu itu tentang ayat-ayat perintah takwa. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Berarti ini definisi takwa, perintah takwa atau keutamaan takwa? Keutamaan takwa. Bahwasanya barang siapa yang bertakwa, apa dapatnya? Akan diberi jalan keluar. Syekh Al-Utsaimin mencontohkannya, contoh jalan keluar orang yang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. 3 orang yang keperangkap dalam gua. Ia bersembawa dalam gua, berteduh dalam gua, tiba-tiba batu besar jatuh menutupi gua itu, gak bisa keluar dia. Kemudian dia bertawassul dengan ketakwaannya. Yang satunya bertawassul dengan sifat amanatnya. Yang kedua dia bertawassul dengan berbaktinya kepada kedua orang tua. Yang ketiga bertawassul dengan dia menghindari perbuatan zina. 3 semuanya ini takwa ini. Dia bertawassul dengan ketakwaannya, kemudian dikeluarkanlah dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari gua itu. Diberi dia jalan keluar oleh Allah. Ya, jadi orang yang bertakwa, Allah berjanji kepada dia, dia akan diberi jalan keluar. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberi rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Makanya orang yang bertaubat dari riba misal, orang yang bertaubat dari penghasilan-penghasilan yang haram misal, harus dia yakin ayat ini. Taubatnya itulah takwa. Dan kalau kita bertakwa, ingat ayat ini. Allah akan ngasih kita jalan keluar dan Allah akan memberi kita rizki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Tapi tentu ini tidak gratis, butuh ujian nih. Butuh ujian. Berapa banyak orang yang bertaubat di tahun pertama, tahun kedua melarat dia. Tahun ketiga tapi istiqomah di atas taubatnya. Subhanallah, begitu tahun kelima, tahun keenam di sana dia temukan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu. Dia diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Makanya itu yang diingatkan kita oleh Syekh di sini. Beliau mengatakan di saat engkau bertaubat dari riba, kemudian di waktu-waktu awal sulit bagimu rizki itu, maka jangan putus asa, kata beliau. Jangan putus asa. Yakinlah dengan ayat ini. Karena kalau kita putus asa berarti tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, beliau tuliskan kita hadis, yustajabu li ahadin malam ya'jal. Nabi SAW bersabda,
akan selalu dikabulkan doa seseorang selama dia tidak buru-buru. Akan selalu dikabulkan doa seseorang selama dia tidak buru-buru. Qalu, sahabat bertanya, kaifa ya'jalu ya Rasulullah? Apa maksudnya dia buru-buru itu ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, yaqul, orang ini mengatakan da'autu falam yustajab li. Yang namanya buru-buru itu adalah orang yang mengatakan saya sudah berdoa, tapi kok tidak kabulkan doa saya. Ini berarti dia buru-buru di dalam berdoa. Kalau dia buru-buru dalam berdoa, jangan harap dikabulkan oleh Allah. Engkau ya li antara sebab kadang-kadang doa anteno dijawab oleh Allah. Nabi sebabnya buru-buru. Ya, abuno misalnya, wah kerang tengendang poligami ini. Lagu ini, nah berarti apa ini? Buru-buru ini. Sabar kah? Ya, sabar, terus minta mudahan diberi kemampuan sehingga mampu mendua insyaallah. Mendua atau meniga atau mempat ini? Abuna. Masyaallah. Kalian suasana ini. Baik. Ini ayat satu sebelum yang terakhir beliau mengatakan wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi tadi keutamaan takwa, Allah akan beri jalan keluar. Yang kedua, Nabi akan diberi rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian ayat berikutnya wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Niki di surah Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman yang artinya jikalau kalian bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Allah akan jadikan bagi kalian Nabi furqan, yaitu pembeda. Allah akan jadikan bagi kalian pembeda. Syekh di sini mengatakan pembeda maksudnya di sini yaitu tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Jikalau engkau benar-benar bertakwa, Allah akan jadikan engkau mampu memilah mana yang benar dan mana yang batil. Dan ini penting di masa fitnah ini. Di masa banyak syubhat, kita butuh furqan. Kita butuh pembeda. Mana sih dia yang benar, mana dia yang tidak benar, butuh kita. Ya, banyak syubhat, makin syubhat khawarij menyebar di mana-mana, syubhat ikhwanul muslimin menyebar di mana, masih banyak lagi yang lain. Sehingga orang tidak bisa membedakannya akhirnya. Nah, agar bisa maka bertakwalah. Benar-benar bertakwa, kerjakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah, nanti Allah memberikan kita furqan. Terlihat dia mana kebenaran dan mana kebatilan. Itu yang pertama. Allah akan ngasih dia furqan. Yang kedua, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Yang kedua, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Apa maksudnya yukaffir? Menggugurkan dosa-dosa. Syekh mengatakan di sini wa takfirus sayyi'at yakunu bil a'mal as-salihah. Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang itu dengan dia diberi taufik untuk mengamalkan amalan saleh. Begitu dia bertakwa, serepacu ia mengamalkan amalan saleh. Serepacu ia salat berjamaah, serepacu ia berakhlak mulia, serepacu ia puasa. Takwa paling takwa Nabi takwa paling takwa tauhid. Ya, takwa paling takwa menjalankan tauhid dan menjauhkan syirik. Makanya subhanallah, begitu seseorang sudah bertauhid, begitu seseorang menjauhkan kesyirikan, otomatis pecu ya salat berjamaah. Dia dengan oke. Mai idapna salat berjamaah itu. Ya, makanya di sana di timur sampai heran orang karena pecu lalu berjamaah
jemaah sunnah ini kah? Dia ki bagi amplop di masjid. Para nang ini bagi amplop di masjid sehingga apa? Rame terus masjidnya. Ya, masjid sunnah ini rame terus isi sholat berjamaah. Dikirim dia bagi amplop. Ya, dan alhamdulillah makin juga sekolah-sekolahnya subhanallah lembembe di mana-mana seluruh Indonesia. Rame terus subhanallah. Nabi sebabnya ini dia takwa itu. Begitu dia fokuskan tauhid, dia fokuskan menghindarkan syirik, otomatis yang lain termotivasi lagi. Salat berjamaah termotivasi dia. Ya, kemudian menjaga hijab termotivasi dia terus. Diawek lagi hasanat-hasanat yang lain. Tapi kalau sudah tauhid ini ditinggalkan gini langsung lain wah. Masjid no gina sepi, selapu gina sepi wah. Karing seke si azan, iya endah komat, iya endah jari imam, iya jadi makmum ngenogin jari. Ya, tapi mari kembali kepada takwa yang sesungguhnya, yaitu tegakkan tauhid, hilangkan kesyirikan niki, maka ini akan mendatangkan hasanah-hasanah yang lain. Beliau mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya furqan, pembeda antara yang baik dengan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan cara dia diberi taufik untuk mengamalkan amalan saleh. Yang ketiga, wa yaghfir lakum. Dan Allah akan mengampuni kalian. Syekh mengatakan di sini luar biasa. Beliau mengatakan yaghfir lakum, maksudnya di sini yaitu yuyassirakum lil istighfar. Allah mempermudah bagi kalian untuk minta ampun kepada Allah. Allah mempermudah dia untuk ngendeng maaf. Astagfirullah, astagfirullah. Dan istighfar ini luar biasa manfaatnya para jamaah. Ya, makanya rugi sekali orang yang lisannya ini berat untuk beristighfar. Dan beruntung sekali orang yang lisannya mudah beristighfar. Dan orang yang mampu beristighfar, siapa ngasih dia kemampuan? Allah ngasih dia kemampuan untuk mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh, itulah dia hasil daripada takwa berdasarkan dalil tadi. Ya in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat besar. Wal kata Al-Imam An-Nawawi wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan takwa ini sangat banyak dalam Al-Qur'an, ma'lumah, dan sudah kita ketahui bersama. Nah, dengan demikian maka ayat-ayat yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi di sini pertama tentang perintah bertakwa, yang kedua kemudian ya tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Berapa keutamaan tadi kira-kira? Ya, 3. Ayat terakhir 3, ayat sebelumnya 2. Berarti berapa dia? 5 sudah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan dari bertakwa. Mudah-mudahan apa yang kita baca niki karena waktu niki. Yang tadi niat kita membaca satu hadis, qaddarallahu wa azan ini. Ya insyaallah kita akan baca di lain waktu insyaallah. Ya mudah-mudahan yang kita baca niki bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu. Astaghfirullah.
Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imah atina dina Muhammadin rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ada pertanyaan di sini. Pertama, cara atasi iman yang suka naik turun. Bagaimana cara mengatasi iman yang naik turun? Kalau dia naik nggak perlu diatasi, biarin dia. Ya, yang jadi masalah nih kalau turun ini. Kalau dia naik, alhamdulillah. Ini dia turun, ini masalah ini. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam. Ya, segeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya sebuah waktu yang fitnah di sana seperti potongan-potongan malam. Di waktu fitnah itu yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafirah. Di hari fitnah itu ada seseorang yang di pagi hari dia beriman, tapi begitu sore hari dia sudah kafir. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Atau di malam hari dia masih beriman, di pagi hari dia sudah kafir. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Di hadis ini disebutkan kita obat pertama, kemudian penyakit yang kedua. Penyakit tadi apa? Turunnya iman. Bukti turunnya iman banyaknya fitnah. Nah, apa maksudnya fitnah di sini? Fitnah maksudnya di sini ujian agama. Bukan fitnah maksudnya berita bohong, bukan. Ini bahasa Indonesia kita ini. Fitnah artinya berita bohong. Saya difitnah. Nabi kan anak? Saya diberitakan berita bohong. Padahal fitnah maksudnya adalah ujian. Nah, fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman luar biasa. Sampai ada orang yang pagi hari dia masih Islam, sulung-sulung di malam hari sudah kafir dia. Atau di malam hari dia masih beriman, besoknya pagi-pagi sudah kafir dia. Gara-gara apa? Gara-gara dunia ini. Nah, ini penyakit. Obatnya apa? Obatnya di awal hadis. Beliau mengatakan badiru bil a'mal. Segeralah beramal soleh, segera. Ini obatnya menghadapi fitnah akhir zaman. Segera beramal soleh. Dalam arti apapun amalan yang kita tahu itu soleh dan itu ringan buat kita, perbanyak itu. Perbanyak dia. Ada orang yang ringan baginya puasa. Silahkan ini perbanyak puasa ini. Ada orang yang berat baginya puasa tapi ringan baginya bersedekah. Perbanyak sedekah ini. Perbanyak dia. Ada orang yang berat baginya puasa, berat baginya bersedekah, tapi ringan baginya baca Al-Quran, maka perbanyak baca Al-Quran. Intinya apa amalan soleh yang dia tahu itu sebagai amalan soleh dan itu yang ringan baginya, maka perbanyak itu. Itu dia cara untuk menghadapi iman yang sedang turun. Ada orang yang berat baginya puasa, berat baginya bersedekah, berat baginya baca Quran. Tapi ringan kira-kira silaturahmi ringan, dia bersilahkan sambung silaturahmi itu. Cari saudara-saudara, ide ngumbe ini
nyambung silaturahmi. Ya, maka apapun ibadah yang Sidah anggap dia ini ibadah amal soleh dan ringan bagi Sidah, itu perbanyak. Ya, itu cara untuk menjaga atau mengatasi iman yang sedang turun. Karena memang iman ini turun tayak ya, turun tayak. Ya, di saat dia turun jangan sampai ngedrop jamaah, seret langsung hilang onya-onya. Ya, bisa-bisa seorang dari atas tiba-tiba seret turun sampai kekufuran, waliyadzubillah. Seperti hadis tadi. Ya, masih di pagi hari masih beriman, di malamnya tiba-tiba dia kufur. Dalam arti turunnya drastis, seret langsung sugul dengan Islam. Di malam hari dia masih beriman, di pagi hari sudah kufur. Kenapa? Drastis turunnya. Ya, yaitu sampai keluar dari Islam. Nah, untuk mencegah ini, begitu ada rasa seperti itu, turun iman itu, cari amalan soleh apa yang ringan bagi kita saat itu. Itu perbanyak. Ya, maka dengan itu nanti naik lagi dia iman itu. Maka enak lagi dia ibadah-ibadah yang lain. Jadi niki di antara tips ya, di saat kita iman itu turun, maka segera amalkan amalan soleh yang ringan bagi kita. Kemudian juga cari teman. Yang kedua ini cari teman. Ya, cari teman yang yang insya Allah dia ini soleh dan mampu kita ditarik, diangkat iman kita oleh dia. Kunjungi dia. Di saat iman kita turun, cari teman. Oh, ini fulan, ini setahu saya orangnya soleh. Kunjungi dia. Ya, mudah-mudahan dengan duduk bersama dia, mendengar ucapan dia, melihat akhlak dia, tulak malik iman tersebut. Ya, kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat turun iman, ngendeng tipa Allah. Ya, agar dinaikkan lagi iman kita. Jangankan kita, Nabi saja berdoa dia. Ya, dia mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Padahal beliau nabi, manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik. Ya, berdoa seperti itu. Maka kita lebih pantas untuk berdoa agar ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi segera beramal soleh, yang kedua kunjungi teman-teman yang soleh, yang ketiga berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, ini kita yang tahu ini apakah cocok atau tidak ini. Tapi karena ini pertanyaan ini jadi berat untuk kita tolak ini, sedangkan urgen. Kita berusaha adeng-adeng. Baik. Atau mbi panitia ini. Ada panitia? Nanti ngumbe-ngumbe ke Alhamdulillah. Baik, di sini pertanyaannya, bertawassul kepada guru yang sudah wafat itu bagaimana hukumnya? Soalnya banyak yang kita lihat di zaman kita ini, banyak yang minta kepada guru yang sudah wafat. Jadi tawassul ya yang disyariatkan, ngendeng tipa Allah, meminta kepada Allah yang disyariatkan, yaitu pertama tawassul dengan nama-nama Allah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya silahkan kita sebelum berdoa sebut nama-nama Allah itu. Kita ingin minta rizki, maka sebut nama Allah Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Kita bilang ya Razzaq, kasihlah saya rizki. Kita minta kesehatan, ya Syafi isfini, ya Syafi sehatkan saya. Bertawassul dengan nama-nama Allah. Ini yang masyru'. Yang kedua, bertawassul dengan amalan soleh kita. Kayak tadi 3 orang yang terperangkap di dalam gua.
Dia berdoa dan bertawasul kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, dulu saya amanah di dalam memberi gaji karyawan-karyawan saya. Maka dengan keamanahan saya ini, bukakanlah kami batu ini ya Allah. Dan benar bergeser dia batu itu, tapi mereka belum bisa keluar. Sampai yang kedua bertawasul, ya Allah, dulu saya menjauhi zina karena takut kepadamu. Ya, dia tawasul dengan amalan solehnya dia menghindari zina. Kemudian yang ketiga, dia bertawasul dengan berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya, sehingga bergeserlah batu itu, mereka bertiga bisa keluar. Di sini dia bertawasul dengan apa? Dengan amalan siapa? Amalannya dia. Makanya kita kalau mau bertawasul, silahkan bertawasul dengan amalan kita. Ya Allah, tiang sudah puasa Senin Kemis, ikhlas karenamu ya Allah, maka sehatkanlah saya misal. Ya Allah, saya sudah berbakti kepada kedua orang tua saya, ikhlas karenamu ya Allah, maka luluskanlah saya atau apa gitu. Intinya dia bertawasul dengan amalannya dia, jangan dengan amalan orang. Ya Allah, rahmati saya dengan amalan Ahlul Badar katanya. Ahlul Badar itu pegawaian ini ngoluang iya ini. Kalau kita tawasul dengan apa? Amalan kita. Jelas niki? Itu yang kedua, bertawasul dengan amalan kita. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, bisa dia berdoa? Enggak bisa, enggak bisa. Ya, sesoleh-soleh orang kalau dia sudah meninggal, pasti justru dia sendiri mau hidup lagi. Ena mustajab doanya gini ngendeng Malik hidupang tiang ya Allah. Melihat ya gini hidup Malik, mana tahu berdoa sesoleh-soleh orang pingin dia hidup lagi. Karena setelah mengetahui nikmatnya balasan kebaikan yang dia dapatkan di kuburan itu. Di kuburan dia merasakan nikmat surga itu. Tahu ni lah coba neluwe-luwe bekusi bersedekah lae ngan. Neluwe-luwe. Bahkan dikatakan orang yang mati syahid, begitu dia tahu nikmatnya mati syahid di akhirat itu, dia ingin hidup lagi agar bisa mati syahid lagi. Ya, tapi tidak bisa. Nah, untuk dirinya saja dia tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Makanya orang mati nggak bisa dimintai. Ya, yang memintakan kita adalah orang soleh yang masih hidup. Kenapa orang soleh masih hidup? Karena begitu dia memintakan kita, apakah dia tidak dapat pahala? Mau kaya pahala dengan singendengang itu no? Mau ya pahala enggak? Sehingga kita bisa dimintakan, dia juga mendapatkan kebaikan. Sehingga hubungan apa ranane? Simbiosis mutualisme kaya ranane pada diuntungkan. Ya, tapi kalau sudah mati nggak bisa dia berdoa dan sudah putus amalan soleh itu. Ya, oleh karenanya di sini perlu ditekankan, minta doa orang soleh yang masih hidup, dan ini banyak contohnya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya orang yang minta ke beliau, tapi beliau juga minta kepada sahabatnya. Di saat Umar akan pergi haji, diingatkan dia, la tansana ya akhil karim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya la tansana fi du'aika atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan kami wahai saudaraku yang mulia di dalam doamu. Jadi suruh Umar yang akan pergi haji untuk mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwasanya doa orang soleh jangan lupa dikaitkan dengan apa? Yang masih hidup. Dan itu pun yang masih hidup harus dia hadir, jangan dia gaib. Ngombe contohnya jangan dia gaib. Dia misalkan mangkil di Mekah tau dengan hidup lagu le Mekah. Tene kok temuni wahai fulan yang di Mekah, doakan saya ngene. Lagu dengan lembe le Mekah, ye le tene le pancor. Ini kira-kira didengar ucapannya dia ini oleh yang di Mekah itu. Ini kecuali ngadu HP. Ustaz doa yang itu le Ka'bah deh, ngene bercocok ini. Lagu muntene tenang katuma. Doa yang tiang tono endengang tiang tipe Allah. Boleh seperti itu? Enggak boleh. Karena dia gaib sifatnya.
Ya, jadi nggak boleh juga minta kepada yang gaib, entah dia hidup apalagi dia sudah meninggal. Termasuk tidak boleh minta kepada gaib, yaitu makhluk-makhluk gaib. Masuk di antaranya jin dan malaikat. Ya, karena dia gaib, maka nggak boleh dia kita suruh doakan kita, nggak boleh. Itu yang hidup, apalagi yang mati. Jadi tawasul yang masyru' 3 tadi. Pertama, tawasul dengan nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, tawasul dengan amalan soleh kita, bukan amalan soleh orang. Yang ketiga adalah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan dia tidak gaib. Dia tidak apa? Gaib. Jelas niki nggih? Alhamdulillah. Aman Pak Heri? Aman insyaallah, alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Bagaimana waktu niki masih ada? Biar selalu pas, jangan. Apakah benar suaranya? Nah, niki berat niki. Tolong nasihatnya Ustadz, bagaimana supaya kita ridha dan selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Ya, agar berprasangka baik terhadap takdir Allah. Yang pertama, ya, hendaklah kita mengenal Allah. Kenalilah Allah. Ya, kalau sudah kita mengenal Allah, bagaimana maha baiknya Dia, bagaimana maha sayangnya Dia, bagaimana maha kasihnya Dia. Ya, bahkan tadi bagaimana sayangnya Dia kepada kita melebihi sayangnya kita sendiri kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah kenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka akan hilang prasangka buruk. Sedikit pun prasangka buruk itu akan hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin banyak berprasangka buruk kepada Allah karena belum mengenal Allah dengan sebenarnya. Ya, sehingga muncul kadang-kadang lah kana aku. Karena dia tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Cara untuk kita kenal Allah yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini luar biasa manfaatnya, luar biasa. Selain mendekatkan seseorang secara ubudiyah kepada Allah, ini juga akan menjadikan hatinya benar-benar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terus pelajari al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, pelajari dia ya dengan cara yang benar, Tagu. Tidak pelajari dengan cara yang salah. Pelajari dia dengan metode manhaj as-salaf as-salih. Bagaimana sahabat mempelajarinya, memahami, seperti itu pelajari dia. Yaitu kita mengimani semuanya sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, imani dia sebagaimana datangnya dari Allah dan Rasulnya tanpa dibagaimanakan, tanpa dihapus, ya, tanpa dihapus dan tanpa diserupakan dengan makhluknya. Apapun yang datang dari Al-Quran dan hadis menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapkan dia tanpa dihapus. Kenapa perlu tanpa dihapus? Karena banyak orang menghapus nama-nama Allah, banyak orang menghapus sifat-sifat Allah. Makanya perlu ditekankan di sini, imani dia dengan tanpa dihapus. Yang kedua, ingat, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Ada orang menetapkan sifat itu kelewatan sampai akhirnya dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi amir ruha kama ja'at, imani dia sebagaimana datangnya tanpa dihapus, tanpa diserupakan dengan makhluk dan tanpa dibagaimanakan. Kalau sudah kita pelajari dia dengan benar, maka insya Allah dia akan mewariskan iman yang luar biasa. Di antaranya akan menumbuhkan rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tentunya imani dengan benar, ya, iman dengan takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rukun yang keberapa dari iman ini? Takdir. Rukun yang keberapa? 1 atau 2? Rukun yang keenam, ya. Rukun yang keenam yaitu iman kepada
takdir Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya beriman kepada takdir, maka insyaallah ini akan menjadikan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lagi-lagi pilih teman, ikhwan. Ya, karena teman ini sangat mempengaruhi. As-sahib sahib. Kalau kita berteman dengan orang yang suka curhat, ginta milu curhat. Suka mengeluh, ginta milu mengeluh. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang terus bergantung kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, ngunarak masalahnya, keluhannya tipe Allah, maka kita akan seperti itu juga. Ya, as-sahib sahib, teman itu ya dia adalah penarik. Dan terakhir lagi, doa, perbanyak doa agar kita dijadikan ridha ya dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu diantara doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan dia ridha, dijadikan dia merasa cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Niki panjang niki ruana ya. Tidak bisa mungkin kita jawab niki. Dua pertanyaan panjang ya, tidak bisa kita jawab. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada yang langsung? Enggak boleh langsung. Sila tidak terakhir sila. Ya, Astaga. seorang yang menunda-menunda atau terlalu banyak berpikir untuk meninggalkan maksiat, walaupun sebenarnya dia mampu meninggalkannya, seperti riba, narkoba dan lain sebagainya ini, Ustaz, apakah dia tetap mendapatkan penjagaan di dunia dari Allah itu? Karena ada sebagian orang yang enggan meninggalkan maksiat. Bebas saja apanya? Oh, dunianya. La ilaha illallah. Oke, ajulu kah? Ya, ada orang yang menunda-nunda taubat. Ya. Tapi justru bagus dunia Ya, kesehatannya baik-baik saja, hartanya baik-baik saja, bisnisnya baik-baik saja, yang ngumbe ini. Mana bagusan hartanya? Hartanya dia apa hartanya korun? Be bagusan hartanya dengan ini atau hartanya korun? Mana bagusan kedudukannya dia apa kedudukan Haman? Jadi intinya bahwasanya dunia dia yang banyak itu bukan menunjukkan dia baik-baik saja, bukan. Ya, justru dia diselegak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga datang hari yang dia tidak duga-duga hari itu, kemudian dia diselegak dengan hukuman. Jadi hati-hati. Itu yang dinamakan dengan istidraj. Nabi namanya istidraj. Dia tunda tobat, bareh ke tobat, bareh ke tobat. Gara-gara ngenang bareh tobat, selegak nih malik ngadu harta isi Allah Subhanahu wa taala. Dia beriba sekarang ini misalkan. Lah kejang kena tayak jama bisnis no ini ngana. Munta tobat lengan riba nengka hilang bisnis no. Dan benar subhanallah dia tunda tobat, diberi dia harta semakin banyak. Ini apa ini? Istidraj. Justru dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niki bahaya. Ya, bahaya para jamaah. Apa bahaya? Begitu dia dalam kondisi enak seperti itu, dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut kesehatan, diselegak dia oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa, kemudian meninggal dalam kondisi belum bertaubat. Orang-orang kafir sekarang lihat. Sekarang sekaya-kayanya kita yang main riba ini, bisa nggak kekayaan kita akan sama dengan kekayaannya Korun? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, sekotor-kotornya kita dalam merebut kekuasaan. Bisa nggak kekuasaan kita akan seperti Firaun yang menguasai seluruh dunia? Nggak bisa. Ya, jadi kekuasaan kita setinggi-tingginya nggak akan bisa mengalahkan mereka kekuasaan. Tapi lihat bagaimana mereka dihinakan sejak dia disiksa sampai hari kiamat dihinakan. Ya, dihinakan sekarang Korun di bawah, dijel-jel dia. Di bawah dengan penuh siksa. Kenapa? Karena dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun juga demikian.
Nah, nikmat yang kita terima tidak sebesar mereka. Apakah gara-gara nikmat yang sedikit ini kemudian kita tidak mau bertobat kepada Allah? Jadi intinya bahwasanya itu yang dinamakan dengan istidraj, onya-onya. Dan istidraj ini sangat bahaya. Dia menjadikan orang akhirnya tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati terhadap istidraj. Jelas tidak? Jadi kenikmatan bukan dengan banyaknya, tapi dengan apa? Istiqomahnya seseorang di atas Al-Quran, di atas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin yang megang dunia di zaman kita makin siapa? Mbe Sugihan dengan Yahudi apa dengan Islam? Mbe Sugihan dengan Nasrani apa dengan Islam? Jauh mereka kayaan, lebih kaya. Ya, jauh mereka lebih kaya. Tapi apakah kekayaan mereka itu menunjukkan mereka itu rana baik-baik saja? Tidak. Mereka disifati sebagai orang-orang yang halikin, orang-orang yang binasa. Walaupun mereka berada di dunia yang luar biasa. Ya, kebahagiaan, kesuksesan hanya pada taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang sebenarnya. Berarti mana nama sukses itu di sini? Yang mana nama sukses? Sukses istiqomah pegang Al-Qur'an, istiqomah pegang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sukses. Bukan sukses kayak tadi, banyak dunianya, sehatnya dan lain sebagainya. Berapa orang yang sedang sakit-sakitan sekarang ini lebih sukses daripada orang yang sehat, keker, seger buger. Berapa banyak orang yang miskinnya luar biasa lebih sukses daripada milioner, daripada triliuner. Kenapa dia dibilang sukses? Karena memegang Al-Quran, memegang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesuksesan itu barometernya adalah istiqomah pegang Al-Quran, istiqomah pegang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, tiba-tiba naik status sosialnya. Dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, tiba-tiba naik followernya, bahasa nengka. Tiba-tiba naik beludak jamaahnya misal, gara-gara dia meninggalkan Al-Quran dan hadis. Ada nggak seperti itu? Ada banyak. Dia meninggalkan Al-Quran dan hadis langsung, woi, Masya Allah. Apakah itu sukses? Enggak. Yang namanya sukses istiqamah di atas Al-Quran, istiqamah di atas hadis. Walaupun pengikutnya satu orang, tapi dia istiqamah di atas Al-Quran dan hadis, maka ini dakwahnya sukses. Sampai dia mati, dia pegang Al-Quran dan hadis, itulah kesuksesan. Daripada sekarang followernya ribuan, tapi dia meninggalkan Al-Quran dan hadis, itu bukan kesuksesan. Makanya para da'i, para guru, jangan tergiur dengan banyak itu. Bahkan Nabi kita sendiri mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan. Rajulan berapa? Rajulan wahidan. Tanda kata engkau dapat menunjuki satu orang saja kebaikan ini. Satu orang, enggak ada yang bilang ratusan, satu orang dapat petunjuk. Khairul laka min humurin na'am. Lebih baik bagimu daripada onta merah. Satu dibilang. Ya, jadi banyaknya harta, banyak kesehatan, banyak status sosial, bukan itu menjadi ukuran sukses. Tapi sukses itu adalah tetap pegang Al-Quran, tetap pegang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dirubah mindset tentang sukses. Ya, kalau sudah berubah ini mindset ini, nggak akan tergiur dengan lah kan tetap doangnya sehat, nah, padahal ribeno katanya. Karena tetap doang luwih hartana padahal ya nggak akan tergiur kita dengan itu. Kalau sudah tahu mindset sukses. Mana sukses tadi? Istiqomah di atas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Ta'ala a'lam. Badianiki para jamaah, kurang lebihnya yang minta maaf ya, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya ya. Salah-salah kata yang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.